Renungan Harian, Bugar Selamanya oleh Boni SZ, Sumiski dan Kai Kuzma. Luangkan sejenak, mari isi hati dengan firman Tuhan lewat renungan harian hari ini. Judul renungan hari ini adalah Buaya yang Hilang. Ayat inti Matius 18 ayat 12-14. Bunyinya sebagai berikut. Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Pada TANIGGAL tanggal 30 September tahun 1997, Polisi Negara Bagian Florida Mike Taylor menangkap buaya terpanjang dari samping dermaga kapal di Danau Monzo, Florida. Buaya itu, yang panjangnya lebih dari 14 kaki dengan berat 800 pon, adalah seekor binatang jelek fang telah berkeliaran di dermaga kapal selama beberapa tahun belakangan. Tidak, dia tidak melukai siapapun atau bahkan memperlambat para pemain jet ski. Dia hanya berkeliaran melakukan hal-hal seperti layaknya seekor brunya. Berbaring dengan mata fang mampu melihat semua di atas air dengan tubuh yang hampir tidak terlihat, meluncur keluar diam-diam dari bawah dermaga, membuat takut para nelayan dan pemilik rumah. Kehadirannya tentu membuat aktivitas tepi danau menjadi seru. Bayangkan bermain ski air di Danau Monroe. Anda dapat melakukan perjalanan awal dari dermaga, namun mendarat dengan selamat akan memiliki arti yang benar-benar baru. Dan bagaimana jika monster gator mencuri ikan air tawar milik Anda yang baru ditangkap? Tak seorang pun yang suka atau percaya buaya yang lapar. Sebaliknya, domba adalah kumpulan wol yang lembut, menarik untuk diambil wolnya. Mereka sangat lucu, menawan, dan rentan sehingga kita bahkan dapat menerima bau mereka. Dan pemberian wol mereka memberi kita kemeja, kaos kaki, dan selimut. Domba mudah untuk disayangi, buaya mudah dibenci. Mungkin itulah sebabnya Yesus menceritakan kisah tentang seekor domba yang hilang dan gembala yang mencarinya gantinya tentang seekor buaya dan nelayan. Kita merasa baik membayangkan para gembala yang mencari, menemukan, mimgang, mencintai, dan menyelamatkan domba. Kisah tentang Kristus yang mencari seekor buaya yang hilang. Yesus menggunakan kisah domba yang hilang untuk menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada orang-orang yang hilang dan menantang kita untuk mengikuti teladannya saat kita mencari dan menyelamatkan mereka yang tersesat. Itu adalah tugas Fang Oke ketika kita berbicara tentang orang-orang yang malu-malu seperti wanita baik yang Anda temui di Walmart, atau pria suka senyum yang membunyikan bel di samping ketel pada waktu Natal. Tetapi apa yang terjadi ketika mencari dan menyelamatkan merujuk kepada manusia aligator? Apakah kita masih bersedia melayani dalam tim penyelamatan Kristus? Ambil contoh orang yang marah yang bersikap tidak senonoh saat Anda keluar berpapasan di depannya. Atau pekerja kantoran yang selalu bergosip tentang Anda. Atau bahkan penipu, penganiaya anak pengedar narkoba, teroris, pemerkosa, anak-anak yang memakai anting-anting. Semua hal lain yang sulit kita sukai. Mungkin saja, cerita aslinya dimulai pada suatu ketika ada seekor buaya yang hilang. Semua hal lain yang sulit kita sukai. Mungkin saja. Inti pelajaran, Tuhan tidak hanya mencari yang mudah disayangi, tetapi juga yang sulit dicintai. Mari kita belajar memiliki hati Kristus yang bersedia mengasihi semua orang, bahkan yang terlihat seperti buaya, karena di mata Allah, setiap jiwa sama berharganya. Doa hari ini, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mencari dan menyelamatkan yang hilang, termasuk kami. Ajari kami mengasihi bukan hanya yang mudah disukai, tetapi juga mereka yang sulit diterima. Bentuklah hati kami seperti hati-Mu yang penuh kasih. Amin.